Nak, turun. Nak, nggak boleh manjat-manjat. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Bos Review. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Nah, untuk video kali ini aku mau nge-review buku parenting ya. Nah, sebelum aku melanjutkan video ini, teman-teman selalu like, comment, and subscribe video aku supaya aku lebih semangat membuat video-video baru lainnya. Jadi aku mau nge-review buku parenting karyanya Dr. Andreas ya, yang berjudul Mengenal Tantrum pada Anak. Panduan mengatasi tantrum tanpa baper. Wow, ini menarik banget ya Bun. Dari judulnya aja udah tantrum. Ini yang aku cari-cari banget nih untuk kehidupan sehari-hari ketika di rumah mengatasi anak yang tantrum gitu. Kita langsung aja ya. Aku mau ngebahas tentang apa sih itu tantrum gitu ya. Seringkali orang tua itu merasa kesulitan ketika anaknya itu tantrum. Aku mau jelasin dari bukunya Dr. Andreas ini, tantrum itu apa sih? Tantrum adalah masalah yang sering terjadi pada anak usia balita. Orang tua sering sekali mengalami kesulitan ketika menangani anak yang sedang tantrum. Pengertian tantrum yang kedua itu apa? Tantrum itu adalah respon yang tidak tepat dalam pikiran anak. Jadi anak berpikir kalau mereka berbuat baik, orang tuanya itu nggak memperhatikan mereka, nggak merespon perbuatan mereka. Sedangkan kalau anak berbuat dalam tanda kutip nakal, orang tua pasti akan memperhatikan anak tersebut. Maka dari itu anak memilih untuk berbuat yang dalam tanda kutip nakal supaya anak tersebut mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Nah, itu arti tantrum yang kedua ya. Tantrum itu sendiri respon yang tidak tepat yang anak lakukan ketika dia menginginkan sesuatu dan sesuatu itu tidak dipenuhi. Jadi tantrum itu bagian dari tumbuh kembang anak yang normal. Dengan tantrum, anak berusaha menunjukkan dirinya sedang kesal. Nah, jadi itu emang respon yang respon yang alami dari anak. Kalau dia nunjukin rasa kesel, rasa marah, rasa emosi itu dengan cara dia tantrum, apalagi yang dilakukan oleh anak balita, misal usia 2-3 tahun yang kadang bahasanya kita masih belum bisa mengerti. Jadi ketika anak memiliki keinginan dan kita sebagai orang tua belum mengerti bahasa yang disampaikan anak, nah anak itu akan mengalami tantrum dengan dia berteriak, menangis, atau melempar barang-barang karena dia belum bisa menyampaikan keinginannya itu secara tepat. Tapi ada juga tantrum yang disebabkan karena anak yang terlalu dimanja oleh orang tuanya. Jadi ketika anak itu apa-apa diturutin dan ketika dia berada di luar lingkungan sedangkan lingkungan itu tidak menerimanya, misal nih dia bermain sama teman-temannya, anak tersebut pengen minjam mainan yang dibawa oleh temannya dan si temannya nggak minjemin mainan itu. Di situ anak menangis, dia marah, dia kesal. Itu muncul rasa tantrum karena di situ orang tua selalu memanjakan anak. Jadi taunya anak itu apa-apa selalu diturutin. Padahal ketika berada di lingkungan, berada di tempat umum, itu anak harus menerima apa yang sedang terjadi di luar. Gitu ya. Nah, terus ada tantrum yang disebabkan oleh orang tua terlalu khawatir terhadap anak. Contohnya misal nih, anak itu manjat-manjat pohon
Dan kita sebagai orang tua kan khawatir, takut anaknya jatuh, takut anaknya terluka gitu ya. Nah, secara otomatis kan kita selalu bilang, "Nak, turun. Nak, nggak boleh manjat-manjat." Nah, di situ anak yang emang pengen melakukan perbuatan tersebut untuk melatih motorik kasarnya, dia selalu mencoba. Tapi sebagai orang tua yang dia khawatir, pasti melarang anak, dan di situ terjadilah anak itu tantrum, nggak mau, anak itu marah. Di situ anak menunjukkan respon yang tidak tepat, yaitu dengan marah, dia kesal, bahkan bisa menangis karena dilarang oleh orang tuanya. Nah, itu tantrum-tantrum yang bisa terjadi pada anak. Tantrum ini akan berubah menjadi lebih buruk apabila anak itu mengalami satu, lapar. Itu dia pasti emosinya tambah meledak-meledak, yang menangis lah, yang berteriak-teriak lah gitu ya. Jadi yang perlu dipahami orang tua, ketika anaknya tantrum, kita harus cari tahu dulu apa sebabnya. Apa dia lapar, atau dia sangat lelah gitu ya. Terus atau dia tidak berdaya. Tidak berdayanya di sini contoh kecil, ketika dia bermain dan dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya itu, dia merasa kesal. Nah, poin keempat itu ada perubahan mendadak. Misal nih, dia sedang asik bermain, lah terus orang tuanya itu udah kasih kesepakatan nih kepada anak, nanti kamu bermainnya 10 menit, setelah itu makan. Tapi sebelum 10 menit itu orang tuanya menyudahi bermainnya anak, ayo kita makan. Nah, di situ anak menjadi marah, menjadi tantrum karena ada perubahan yang mendadak. Yang kelima itu mencari perhatian. Contohnya ketika orang tuanya itu main gadget, anak memanggil-manggil orang tuanya untuk diajak bermain. Misalnya nih, ibu ayo temenin aku bermain, sedangkan ibunya itu asik bermain gadget, dan anaknya itu terus memanggil dan orang tuanya cuman menanggapin ya udah main aja dulu sendiri gitu. Nah, di situ anak mencari perhatian dan akhirnya dia marah, menangis supaya mendapat perhatian dari orang tuanya. Nah, yang keenam itu tidak mendapatkan benda yang diinginkan. Contoh, ketika di warung dia pingin minta jajan, tapi sama orang tuanya nggak boleh karena jajan itu tidak baik untuk anak tersebut. Jadi di situ anak juga bisa menjadi marah. Terus yang ketujuh, benda miliknya itu diambil secara paksa. Nah, di situ juga akan menimbulkan anak yang tantrum. Gimana cara mengatasinya ketika menghadapi benda miliknya diambil secara paksa? Itu caranya seperti ini, Bun. Ketika kita mau mengambil benda yang dipegangnya itu, misal itu mainan temennya, sedangkan temennya mau mengambilnya. Sebagai orang tua, kita mengambil secara paksa, itu tentu anak itu akan marah. Caranya, ketika kita mau mengambil barang yang dipegang anak, kita gantikan barang yang lain. Jadi ketika barang yang dipegang anak tersebut diambil, dia ada solusi lain, dia mendapatkan barang lainnya, mainan lainnya, misalnya seperti itu. Yang kedelapan, orang tua tidak mengerti apa yang dikatakan oleh anak. Jadi kadang anak yang belum lancar bicara, dia mengutarakan sesuatu yang diinginkan itu belum jelas. Jadi kadang anak marah karena orang tuanya tidak merespon apa yang diinginkan anak. Yang kesembilan itu ketidakmampuan memecahkan masalah. Contoh, anak misal bermain Lego, dia membuat suatu bangunan dan ketika dia menyusun bangunan itu tidak berhasil, dia di situ marah. Karena apa yang diinginkannya itu tidak terpenuhi, dia tidak bisa membuat mainan yang sesuai keinginannya gitu. Jadi itulah macam-macam anak yang tantrumnya bisa menjadi lebih buruk, itu dikarenakan hal-hal tersebut tadi. Tapi di sini orang tua nggak perlu khawatir, karena seiringnya bertambahnya usia, anak tersebut bahasanya semakin lancar dan kemampuan emosionalnya untuk mengendalikan dirinya itu semakin lebih baik. Jadi disitulah proses anak untuk mengembangkan tingkah laku, untuk mengeksplor
tingkah laku yang lebih baik gitu ya. Itulah penjelasan dari bukunya Dr. Andreas mengenai tantrum dan apa penyebabnya tantrum itu. Nah, untuk itu semoga kita menjadi orang tua yang selalu bahagia, orang tua yang cerdas, orang tua yang pintar, dan orang tua yang selalu sabar. Sebelum aku mengakhiri video ini, teman-teman, like, comment, and subscribe video aku ya, dan hidupkan tombol lonceng di HP teman-teman supaya teman-teman bisa mengetahui video-video aku lainnya. Oke, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.